Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim al-ayah. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya pemberian nikmat iman, Islam, sehat serta sempat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta melaksanakan rangkaian peribadahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan untuk bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan amaliyah Ramadan di bulan ini penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, sudah barang tentu kita membayangkan surga sebagai tempat atau muara akhir bagi kita semua, sebagai tempat tinggal akhir setelah kita semua melaksanakan perjalanan kehidupan di dunia ini. Namun, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita tanyakan pada hati kita, pada nurani kita. Sudah pantaskah kita digolongkan sebagai calon penghuni surga dengan amal yang kita miliki? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Berapa banyak amal soleh yang sudah kita lakukan? Berapa banyak amal baik yang sudah kita perbuat? Dan coba kita tanyakan, berapa besar dosa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Sudahkah itu semua menjadi jaminan kita akan diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan banyak cara, banyak jalan untuk kita bisa memenuhi panggilannya, memenuhi syarat sebagai calon penghuni surga. Namun, amalan mana yang sudah kita lakukan? Di dalam sebuah hadis diterangkan ada 4 amal yang paling dirindukan oleh surga. Amalan pertama yang paling dirindukan oleh surga yaitu talil Quran, membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah dasar utama kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Setiap perbuatan, setiap ibadah, dan lain sebagainya yang kita lakukan harus berdasar pada Al-Quran. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang mukmin harus menjadi sesuatu hal yang wajib. Membaca Al-Quran menjadi suatu keharusan bagi seorang muslim dan mukmin. Kemudian setelah kita membaca, paling tidak kita bisa memahami isinya, agar kita juga bisa menyampaikan isi, makna, dan tujuan daripada Al-Quran yang juga merupakan sebagai tujuan dari seorang muslim dan mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada orang-orang yang senantiasa mau membaca Al-Quran. Tidak dihitung dari seberapa banyak juz yang sudah dibaca, tidak dihitung dari seberapa surat yang sudah diselesaikan, tapi Allah memberikan pahala dari tiap huruf yang dibaca oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang senantiasa melanggengkan atau menjaga keberlangsungan Al-Quran. Maka apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, di mana amal baik dilipat gandakan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melewatkan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian
Amal yang kedua yang paling dirindukan oleh surga yaitu wahafidil lisan. Adalah orang yang mampu menjaga dan mengendalikan lisannya dalam kebaikan. Seperti kita ketahui di zaman era digital, modernisasi seperti sekarang ini, tidak hanya lisan atau mulut yang mampu berbicara, tapi jari jemari kita justru bisa lebih tajam dalam mengutarakan pikiran dan isi hati kita, serta perasaan kita. Dan juga mampu mengutarakan apa yang sedang kita alami hari ini, dan apa yang sedang orang lain alami hari ini. Maka bagi kita seorang muslim dan seorang mukmin patut untuk berhati-hati ketika kita menggunakan lisan kita, menggunakan jari jemari kita untuk menyampaikan sesuatu hal. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan menyakiti orang lain. Dalam sebuah peribahasa dikatakan mulutmu harimaumu. Maka bisa saja ketika kita menggunakan mulut kita dengan baik, bisa juga harimau itu menerkam orang lain. Namun sebaliknya, ketika kita tidak bisa menggunakan lisan kita dengan baik, sudah barang tentu harimau itu justru akan berbalik menerkam kita. Salamatul insan fi'ifdil isan. Bahwa selamatnya seseorang manusia tergantung dari mana dia bisa menjaga lisannya. Kemudian amalan ketiga yang paling dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, yakni memberi makan kepada orang yang tengah kelaparan. Tentu dalam konteks ini orang yang kelaparan bukan orang yang sedang berpuasa. Justru ketika kita memberi makan orang yang berpuasa di siang hari, justru kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung sebagai amal baik, justru terhitung sebagai amal buruk yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Konteks lapar di sini adalah lapar bagi orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara pribadi, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara pribadi, bahkan untuk makan hari ini. Maka satu amalan ini juga termasuk amal yang paling dirindukan oleh surga dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan duniawi yang dilakukan untuk menolong orang lain begitu disukai dan dicintai oleh Rasulullah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang keempat atau yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah wasiyamu sahri Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan di bulan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita laksanakan tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga semata, tidak hanya mendapatkan rasa lelah semata, namun benar-benar apa yang kita lakukan dari dasar ketulusan, keikhlasan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kita semua ditempatkan pada surganya kelak di akhirat setelah kita meninggalkan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian di akhir Ramadan ini mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wasiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa ta'abbudana wa tahmim tahsurana ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, rukuk, sujud, dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhai kita semua ditempatkan pada surganya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salah mohon untuk dimaafkan. Itu lahir dari sanubari saya pribadi. Maka mohon untuk diberi ampunan. Dan apabila ada manfaat itu hadir dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.